Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau merasa letih menjalani peran sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, atau bahkan sebagai wanita yang terus memperjuangkan diri dalam ketaatan, maka ketahuilah bahwa Islam tidak pernah menyia-nyiakan amal sekecil apapun dari seorang wanita. Islam memuliakanmu bukan karena hartamu, bukan pula karena kecantikanmu, tapi karena ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan tertinggi yang bisa dilakukan oleh seorang wanita adalah sebuah amalan yang jika dikerjakan dengan ikhlas dan konsisten, maka balasannya bukan hanya pahala, tapi juga kemuliaan di sisi Allah dan tempat tertinggi di surga. Seorang wanita tidak harus berdakwah di atas mimbar, tidak harus keluar rumah setiap hari demi mendapatkan pahala, tapi di dalam rumahnya, ketika ia menjaga kehormatannya, menjaga lisannya, mendidik anak-anaknya, dan taat kepada suaminya, itu semua bisa menjadi amalan tertinggi yang nilainya melebihi jihad di medan perang. Betapa agung kedudukan seorang wanita dalam Islam, hingga Rasulullah SAW bersabda bahwa wanita adalah tiang negara. Bila baik wanitanya, maka baiklah negeri itu. Tapi di zaman yang serba terbuka ini, banyak wanita justru terseret arus gaya hidup yang menjauh dari nilai Islam. Berpakaian tapi telanjang, bicara santun tapi hatinya kosong dari zikir, rajin kerja tapi lupa pada peran utamanya dalam keluarga. Maka video ini hadir sebagai pengingat yang menyejukkan, sebuah cahaya yang membimbing wanita kembali pada jati dirinya, bahwa kemuliaan bukan pada pujian manusia, tapi pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saatnya kita renungkan, apakah selama ini kita sudah menjadi wanita yang dicintai Allah, ataukah hanya sibuk mengejar dunia yang fana? Saudaraku, di antara amalan tertinggi seorang wanita yang sering dilalaikan, bahkan dianggap biasa-biasa saja, adalah ketaatan kepada suami. Padahal jika dikerjakan dengan hati yang tulus, amalan ini lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah sunnah lainnya. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwa dalam Islam, seorang wanita yang telah menikah akan berpindah tanggung jawabnya dari ayah kepada suami. Maka ketaatan kepada suami yang soleh adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan, hanya dengan menjadi istri yang taat, seorang wanita bisa masuk surga dari pintu mana saja. Sungguh, ini adalah keistimewaan yang tidak diberikan pada sembarang orang. Namun ketaatan ini bukan ketaatan buta. Ia hanya berlaku dalam hal kebaikan, bukan dalam kemaksiatan, dan ia harus dibangun atas dasar cinta, kesabaran, serta keikhlasan karena Allah, bukan semata-mata karena ingin dipuji suami. Berat, tentu saja, karena hidup berumah tangga tidak selalu indah. Ada saatnya suami bersikap keras, ada saatnya ia tidak memahami perasaan istrinya, tapi justru disinilah letak keutamaannya. Semakin berat ujian, semakin besar pula ganjaran dari Allah. Salah satu bentuk taat yang sederhana, tapi sangat besar pahalanya adalah melayani suami dengan senyum, menyediakan makanan untuknya, menyambutnya pulang, atau mendoakannya diam-diam ketika ia sedang bekerja. Terkadang hal-hal kecil seperti ini yang dilupakan banyak istri. Dan ketahuilah, taat kepada suami bukan berarti merendahkan harga diri seorang wanita. Justru itulah kemuliaan yang dijanjikan Allah. Karena sesungguhnya seorang istri yang taat, yang sabar, yang lembut tutur katanya adalah permata yang mahal di dunia. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim. Saudariku, jika hari ini engkau sedang berjuang menjadi istri yang taat, jangan merasa sendiri, karena Allah melihat setiap air mata,
setiap letihmu, dan setiap sujud panjangmu saat mendoakan suamimu. Semua itu akan menjadi saksi dan pembuka surga untukmu kelak. Saudariku yang sedang diuji dengan kesendirian, entah engkau adalah seorang gadis yang belum menikah, seorang janda yang sedang bangkit dari masa lalu, atau wanita yang merasa tidak memiliki siapa-siapa, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Justru dalam masa-masa sendiri seperti inilah engkau memiliki peluang besar untuk meraih amalan tertinggi, menjaga kehormatan dan kesucian hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 30-31 tentang pentingnya menjaga pandangan, menahan diri dari nafsu, dan menjaga aurat. Ini bukan sekadar perintah biasa, melainkan bentuk perlindungan Allah terhadap kemuliaan seorang wanita. Setiap wanita yang mampu menjaga kehormatannya di tengah zaman penuh fitnah ini, Allah akan berikan kemuliaan yang lebih tinggi dari para wanita biasa. Kenapa? Karena di zaman sekarang menjaga kehormatan itu sangatlah sulit. Godaan begitu besar, media sosial penuh dengan ajakan untuk tampil terbuka, pergaulan bebas dianggap normal. Banyak yang tertawa ketika seorang wanita menutup auratnya, menjaga lisannya, atau menghindari hubungan di luar pernikahan. Namun wanita yang mampu bertahan, yang tetap istiqomah menjaga diri, yang menangis di hadapan Allah di sepertiga malam, meminta kekuatan untuk tetap dalam jalur ketaatan, ia telah mencapai derajat wanita mulia di sisi Allah. Tak peduli seberapa sunyi hidupnya, tak peduli berapa lama ia menunggu jodohnya, selama ia menjaga kehormatan dan memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menjaganya dengan cara yang tidak ia sangka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga wanita yang memilih untuk tidak berpacaran karena ingin menjaga kesucian, yang menolak hubungan haram meski hatinya sepi, yang lebih memilih membaca Al-Quran daripada berbagi cinta palsu di layar ponsel. Mereka semua sedang berjalan menuju derajat tertinggi sebagai wanita mulia. Dan ketika Allah ridha, maka tidak ada yang sia-sia. Bahkan tangisan yang hanya engkau tahan dalam diam pun akan menjadi bukti perjuanganmu kelak di akhirat. Saudaraku yang tercinta, setiap manusia memiliki tujuan tertinggi dalam hidupnya, bukan sekadar kaya, terkenal, atau memiliki pasangan ideal. Tapi tujuan sejati seorang mukminah adalah menjadi wanita yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Lalu bagaimana cara mencapainya? Puncak dari semua amalan seorang wanita bukan pada popularitasnya, bukan pada banyaknya aktivitas di luar rumah, tapi pada kesungguhannya dalam menjalani 3 hal utama: ibadah, akhlak, dan peran. Yang pertama, ibadah yang tulus dan konsisten. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, membaca Al-Quran, berzikir di waktu-waktu mustajab adalah pondasi yang tidak boleh hilang dalam hidup seorang wanita. Tapi lebih dari itu, Allah mencintai wanita yang menjaga kualitas ibadah, bukan hanya kuantitasnya. Maka jangan sampai kita hanya rajin salat tapi hatinya lalai, rajin tilawah tapi masih mudah bergosip. Disinilah kunci dari ibadah yang benar yang melahirkan akhlak mulia. Kemudian yang kedua, akhlak yang lembut dan sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggikan suara pada istrinya. Maka seorang wanita pun diajarkan untuk menjadi lembut, tidak kasar dalam berbicara, tidak suka marah, dan mudah memaafkan. Senyummu adalah sedekah. Sabar menghadapi anak-anak yang rewel atau suami yang pulang larut malam. Semua itu bernilai ibadah bila ditahan dan dihadapi dengan niat karena Allah. Wanita yang santun, sabar, dan tidak suka membalas dendam, itulah yang akan dinaungi Allah dengan kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga, peran dalam rumah tangga dan masyarakat. Tidak semua wanita berdakwah di atas panggung, tapi seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan doa dan nilai Islam, sejatinya telah mencetak generasi penghafal Quran, generasi soleh yang akan mendoakannya hingga akhir hayat. Wanita yang menjaga keluarganya, melayani dengan cinta, mendoakannya diam-diam. Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi melihat hatimu dan amalmu.
Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, amalan tertinggi seorang wanita bukanlah sesuatu yang mewah, tapi sesuatu yang sederhana dilakukan dengan ikhlas, diulang setiap hari dan dijaga dengan cinta. Semoga kita semua bisa menjadi wanita yang dimuliakan Allah di dunia dan akhirat. Jangan lelah menjadi baik, jangan berhenti menjadi sabar, karena surga sangat dekat bagi wanita yang menjaga dirinya karena Allah. Sahabatku semua, bagikan video ini kepada saudari muslimah lainnya, karena satu nasihat kecil bisa menjadi pintu kebaikan yang besar. Jangan lupa tulis di komentar, "Ya Allah, jadikan aku wanita yang Kau cintai dan ridhai." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.